Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nelly. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat walafiat. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, kita bersama-sama berdoa dulu. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Selanjutnya, mari kita membaca salah satu surat pendek, yaitu surat An-Nas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selanjutnya, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasionalisme yang berjudul Garuda Pancasila. Anak, apakah hari ini semua hadir? Baik, jika semua hadir, marilah kita lanjutkan. Sebelum ke materi, Bu Nelly ingin memaparkan kompetensi dasar untuk materi hari ini. Kalian baca ya. Dan juga tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, marilah kita menyanyikan lagu kitab-kitab Allah dengan nada dalamku ada 5. Mari kita bersama-sama. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Itulah kitab-kitab Allah. Mari kita hafalkan agar mudah mengingatnya. 4 kitab-kitab Allah. Begitu ya anak-anak, nanti kalian hafalkan agar kalian mudah mengingatnya. Nah, sebelum memulai ke pelajarannya, anak-anak perhatikan dan simak video berikut ini ya. Nah, setelah anak-anak menyimak video, apa yang anak-anak dapat simpulkan? Nah, akhirnya kita memasuki ke materi, mengenal kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab Allah. Nah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan firman Allah yang dituliskan. Kitab Allah diturunkan kepada para rasul Allah dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Mana kitab Allah dan rasul penerimanya? Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Beliau menerimanya ketika sedang bermunajat di Bukit Tur Sina, Gunung Sina. Taurat dalam bahasa Ibrani artinya undang-undang, syariat, atau peraturan. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa alaihi salam, yaitu bangsa Yahudi. Yang kedua, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Zabur disamakan dengan istilah yang artinya lagu, musik, atau pujian. Kitab Zabur ini menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud alaihi salam, yaitu Bani Israel, agar mereka menyembah Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Kitab Injil apa itu? Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Daud. Kitab
Injil berbahasa Ibrani dan bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Umat yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa, sebagaimana yang terkandung di dalam kitab Injil ini, dinamakan dengan Nasrani. Yang terakhir, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu. Kalian akan berdiskusi. Sebelum berdiskusi, Bu Nelly akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Setelah itu, nanti dibagi materinya dan kalian diskusi. Dari beberapa materi yang disampaikan Bu Nelly tadi, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman ketiga. Yang kedua, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, memasuki yang terakhir. Materi sudah selesai. Sekian dan terima kasih anak-anak. Sebelum Bu Nelly tutup pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.